Halo, saya Aditya Dwiandri, eh, dan di video kali ini saya akan menjelaskan langkah ketiga dari eh, membuat model custom untuk object detection, eh, algoritma YOLO versi 5 dengan bantuan RoboFlow. Yang dibutuhkan di sini adalah dataset yang sudah dianotasi dengan menggunakan RoboFlow dan juga Visual Studio Code atau program komputer sejenis yang bisa digunakan untuk mengedit source code. Nah, kita langsung saja. Kalau ada yang belum ketinggalan, mungkin bisa dilihat di video saya kemarin. Jadi video saya kali ini itu sudah sampai di sini, sudah selesai anotasi. Nah, langkah yang pertama yang kita perlu lakukan adalah kita tampilannya seperti ini. Kita akan melakukan export dataset. Nah, di sini kita akan pilih YOLO versi 5 PyTorch dan kita akan memilih download zip to computer. Nah, seperti itu, kita continue. Nah, dia akan download. Nah, oke. Sudah selesai download, kita akan lihat di download kita. Ada di sini. Saya pindahkan dulu ke file yang lebih enak ya. Nah, saya di sini. Saya pindahkan di sini. Ya, di sini saja kita masukkan di sini. Nah, berikutnya kita ekstrak file-file ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa folder ya, ada folder test, train, dan validation. Nah, ini 3 folder ini adalah folder-folder yang tadi di video kali lalu kita sudah bagi berapa gambar yang masuk ke train, berapa gambar yang masuk ke validation, dan berapa yang ke test. Cuma bedanya kali ini dia tuh ada label. Label itu apa? Label itu ya intinya dia file teks format teks yang isinya itu menjelaskan kelasnya dan juga titik-titik dari bounding box. Misalnya kita lihat di sini salah satunya. Nah, ini bisa dilihat angka pertama itu dia menunjukkan kelas yang kita punya. Nah, di sini angka 1. Nah, di kita itu angka 0 itu artinya itu dia apel, angka 1 artinya dia pisang. Sedangkan ini angka-angka berikutnya itu adalah angka-angka yang menunjukkan semacam koordinat di dalam gambar. Di titik-titik mana saja bounding box yang kita punya, seperti itu. Nah, kalau yang kita lihat di sini dia ada 4 titik. Nah, itu artinya bounding box kita bentuknya persegi, kotak nih, seperti itu. Oke, kita sudah seperti itu. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita masukkan dulu dia ke dalam satu folder yang baru ya. Misalnya kita sebut saja Banana Apple gitu. Terus ketiga folder ini kita masukkan ke dalam Banana Apple, dan Banana Apple itu kita zip dia dalam bentuk zip. Jadi kita klik kanan, kita add to archive. Kita pilih di sini archive formatnya, kita pilih dia jadi zip seperti itu. Oke. Nah, ini persiapannya dulu. Ya. Nah, di folder ini sebenarnya apalagi yang penting? Yang penting itu adalah ini data.yml ini. Tapi kita tinggalkan dulu. Nanti kita akan mengedit dia dengan menggunakan Studio Code. Nah, kita balik ke sini. Sekarang kita itu mau melakukan training dataset kita supaya menjadi model. Nah, jadi kita searching saja di Google itu YOLO versi 5, lalu YOLO V5, dan kita akan pilih yang dia dari GitHub. Kita klik di sini. Nah, di sini ini isinya itu adalah file-file yang kita perlukan untuk menjalankan YOLO versi 5 ini. Nah, daripada repot kita download semua, kita buka saja dia di Google Colab. Kita klik di sini, di bawahnya ini ada kan ada di Open in Kaggle, di Docker Pulse, Gradient. Nah, kita Open in Colab, kita klik dia di sini.
Buat yang belum tahu Google Colab itu apa, Google Colab itu dia semacam Jupyter Notebook yang dipegang oleh Google. Nah, dia tuh punya beberapa keunggulan dari Jupyter Notebook. Salah satunya adalah karena dia tuh online, jadi dia tidak membutuhkan memori yang cukup besar, tidak ada instalasi yang perlu dilakukan di komputer. Selain itu juga dia tidak begitu melihat spek komputer kita. Sehingga kalau teman-teman yang punya komputer speknya kurang bagus dan ingin melakukan coding dengan bahasa pemrograman Python, lebih dianjurkan untuk menggunakan Google Colab seperti itu. Nah, dia akan tampilannya itu seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, dia mirip sekali dengan Jupyter Notebook. Nah, yang kita sebelum kita bisa mengerjakan sesuatu di sini, yang kita lakukan adalah kita klik file dan kita pilih save a copy in drive. Kenapa? Karena file notebook yang ini itu adalah milik pengembang YOLO versi 5 atau darknet di sini. Jadi kita tidak bisa melakukan edit apapun di sini. Nah, supaya kita itu harus membuat salinan notebook yang persis dengan file ini supaya kita bisa edit, supaya milik kita sendiri. Jadi kita save a copy in drive. Gitu. Kita tunggu dia sampai selesai. Dan dia akan buka di sini ya. Nah, di sini bisa dilihat dia jadinya ada copy of YOLO versi 5. Nah, kalau yang YOLO versi 5 ini adalah milik mereka. Sekarang copy of YOLO versi 5 itu adalah milik kita karena dia sudah copy gitu. Ini kita kembalikan saja ke GitHub dulu karena siapa tahu kita nanti perlu ya. Oke. Di sini nanti bisa dilihat ada banyak sekali perintah yang kita bisa lakukan, tapi yang kita perlukan di sini cuma di bagian setup yang ini, lalu di detect, dan juga yang terakhir itu ada di train di sini. Nah, ini seperti itu. Yang sebelum kita lakukan paling pertama itu adalah kita harus melakukan setup. Kita harus run ini. Kenapa? Karena Google Colab itu penyimpanan yang ada itu dia penyimpanan sementara. Berbeda dengan Jupyter Notebook yang kita itu harus masuk ke folder tertentu untuk bisa melakukan pengerjaan di folder itu. Google Colab dia itu kita harus penyimpanannya itu penyimpanan sementara, sehingga kita harus istilahnya tuh harus mendownload file-file tersebut yang tadi ada di sini. To manage session, sabar, kita lihat dulu manage session ya. Ada runtime trainable plotting. Kita lihat dulu runtime nya. Manage session tidak ada session ya. Terus runtime, kita pilih change runtime type GPU T4. Oke, save and pub. Nah, ini bisa dilihat dia tidak ada apapun ya di sini, filenya tuh masih kosong. Jadi kita akan ini supaya dia tuh mengcopy file-file yang ada di GitHub untuk masukkan ke sini. Nah, nanti bisa dilihat ini. Tunggu dia sampai run-nya itu selesai dulu. Nah, ini sudah selesai. Nah, kita close bentar lalu kita buka. Nah, kita lihat di sini sekarang sampel data tadi sudah berubah menjadi YOLO versi 5 seperti itu. Ini artinya kita sudah selesai melakukan cloning. Nah, setupnya sudah selesai. Yang perlu diingat setiap kali kita nanti mau melakukan pemrograman dengan YOLO versi 5 ini, ya, dengan menggunakan source code dari darknet ini, kita harus selalu merun setup ini. Karena yang tadi sudah saya bilang, dia penyimpanannya itu sementara, sehingga ketika kita keluar dari Google Colab, dia akan terhapus semua yang ada di sini.
sehingga kita harus setup lagi seperti itu. Nah, setelah kita setup, kita akan turun ke training, bukan ke detect. Kita turun ke training dulu untuk melakukan training model kita. Di sini kita di coding ini teman-teman bisa lihat perintahnya di sini. Yang perlu diambil adalah ini, kita lihat data Coco 128 YAML. Ini kita harus ubah dulu karena Coco 128 YAML itu adalah model yang dimiliki Darknet, yang dimiliki YOLO versi 5. Sementara kita itu mau melakukan custom model yang kita buat sendiri. Jadi kita buka, kita cari di YOLO versi 5 ini, kita klik, kita cari, dia bilang di data. Kita lihat dulu di data ada tidak Coco 128. Oh, ternyata ada di sini. Nah, ini Coco 128.yml. Kita buat apa? Kita download sekarang Coco 128 ini. Coco 128 ini dia tuh isinya adalah istilahnya tuh dia itu adalah file-file atau label-label yang kelas yang bisa dideteksi. Nah, kita pindahkan dulu dia ke folder yang sama saja dengan yang tadi. Nah, yang dengan di sini kita klik kanan dulu. Lalu sekarang Coco 128 dan data ini kita buka bersamaan dengan menggunakan Open with Code, Visual Studio Code. Nah, di sini bisa dilihat kalau data itu miliknya kita yang kita dapat dari RoboFlow tadi. Sementara Coco 128 itu miliknya YOLO, miliknya Darknet. Bisa dilihat ya kalau model yang dimiliki YOLO itu dia bisa mendeteksi sampai 80 kelas. Tuh, 0 sampai 79. Dia bisa deteksi orang, sepeda, mobil, motor, pesawat, bus, kereta, truk, perahu, lampu lalu lintas, seperti itu. Sementara kan kalau kita kan cuma dua ya, apple dan banana. Nah, sekarang apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan di sini adalah kita mengubah format yang kita miliki di data ini supaya dia terlihat semirip mungkin dengan Coco 128. Nah, dalam artian di sini path dan kelasnya ini kita harus ubah dia. Sekarang kita lihat kalau di sini path, train, file, test. Sementara kalau di sini cuma train, file, dan test. Artinya kita pilih saja dia, kita copy saja ini path ini. Kita copy, kita pindahkan ke sini seperti itu. Ya. Tapi ini nanti kita ubah dulu karena dia belum tentu sama seperti itu. Untuk train, file, dan test kita tinggalkan dulu. Berikutnya kita ubah bagian kelasnya. Nah, di kelas kalau yang punya kita tuh dia ada bentuknya gini, nc2 name-nya seperti ini. Sementara kalau dia tidak ada nc dan dia langsung name. Jadi kita bikin saja dia mirip seperti itu. Nah, kita karena dua ya, jadi kita cuma bikin dia dua saja. Ini kita hapus, kita buat dia seperti ini, kita paste. Nah, sekarang kita ganti ini jadi apple, ini jadi banana, seperti itu. Sementara ini kita hapus, lalu kita save ini ya. Berikutnya kita jangan kita close dulu, kita minimize saja. Berikutnya yang kita lakukan adalah kita kembali ke folder yang tadi. Ini kan folder yang tadi, dan ini isinya tuh yang tadi train, test, validasi itu. Kita upload zip ini, banana apple ini ke Google Colab. Aduh, I'm not robot. Nah, kita upload dia. Cara uploadnya bagaimana? Paling gampang sih kita seret, tapi bisa juga misalnya lihat ini nih, kita upload to session storage seperti itu.
Tapi saya lebih senang supaya dia lebih cepat ya, kita ini saja, seret saja, klik tahan, seret, dan kita pindahkan ke sini gitu. Nah ini muncul warningnya tuh apa ya? Warningnya tuh sebenarnya dia mau bilang yang kayak tadi yang saya bilang, ini penyimpanannya sementara, sehingga kalau nanti kita keluar dia tuh akan terhapus seperti itu. Oke. Nah sekarang ada muncul nih bananaapple.zip. Nah yang perlu kita lakukan di sini adalah kita mau unzip dia dulu. Caranya bagaimana? Kita tambahkan kode. Ini kita kalau ke atasnya ini ada nanti muncul ini, kita klik, tekan kode, kita masukkan perintah tanda seru unzip tanda kutip ya. Terus kita klik yang di sini, kita bananaapple.zip ini kita klik di bagian kanannya, kita pilih copy path, lalu kita paste di sini, Ctrl V. Nah seperti itu. Lalu kita run gitu. Nah lihat, sekarang dia sudah di run ya, sudah selesai. Kalau kita mau lihat nanti, kita dibuka di YOLO versi 5 nya, akan muncul Bananaapple seperti itu. Akan muncul Bananaapple yang isinya tuh ini 3 folder ini. Nah terus yang kita perlu lakukan apa? Kita lihat di Bananaapple ini, kita klik di sini, klik kanannya, kita copy path lagi. Kali ini copy path-nya itu kita kemana kan? Ke Visual Studio Code, ke bagian yang path tadi, seperti itu. Nah seperti ini, kita tambahkan saja dia titik-titik seperti itu. Terus kita lihat tes itu, kita kan mau lihat dia tuh di image ya. Nah ini juga di image, itu juga valid juga di images. Ya sudah, kita buat sesuai saja. Karena dia tuh relatif terhadap path, jadi kita tidak perlu titik-titik lagi. Kita buat saja dia jadinya dari Bananaapple, kita buat dia pindahkan ke image seperti itu. Oh maaf, dia pindahkan ke train.image. Lalu ini, kalau ini kita pindahkan ke valid/image. Tesnya ya sudah, tesnya sama, test.image seperti itu. Lalu kita save. Nah, setelah itu yang kita perlu lakukan apa? Kita upload yang tadi data ini. Kali ini dia sudah berubah, sudah sesuai dengan format dari Coco 128. Kita upload dia, kita masukkan ke sini seperti itu. Nah terus kita ke bawah, tadi kita dapat Coco 128 ini kan dia di data. Nah sekarang kita juga perlu melakukannya, pindahin dia ke data. Kita seret saja ini, kita klik dia, data ini kita seret dia masuk ke YOLO. Lalu kita buka, kita cari data tadi. Nah data YAML ini tadi sudah diseret, sekarang kita pindahkan lagi ke data gitu. Kita cek, kalau dicek kita lihat, nah ini ada Coco 128 YAML, ada data.yml. Nah sekarang yang kita perlu buat, kita klik di sini ya, kita copy path lagi dan kita ganti ini jadi seperti ini. Nah seperti itu. Terus kita tes dulu dengan epochnya itu misalnya kita tes dulu apakah dia sudah benar atau belum. Kita coba, sudah bisa dijalankan belum. Wah ternyata belum. Check if none, dataset not found. Apa yang dia bilang? Content YOLO versi 5 train.py. Data dir. Nah, dataset, cek dataset. Check if none, dataset. Dataset not found katanya.
Ini dia bilang apa? Missing path, content YOLO versi 5 ada banana apple valid image. Wah, ternyata ada masalah di validnya. Kita lihat dulu tadi di banana apple valid image. Nah, masalahnya itu ternyata dia ada, kita sebutnya tuh konten seperti itu. Nah, kita lihat dulu tadi di kembali di data .yml nya, kita klik dulu. Oh, ternyata kita tidak perlu membuat dia jadi ada konten, jadi kita hapus lagi kontennya, kita save sekarang. Nah, coba sekarang kita run lagi ya. Kita tambahkan titik itu dan coba kita run. Apakah bisa dia di run setelah kita ubah? Coba kita hapus. Ya, ternyata tidak bisa. Oke, coba kita hapus lagi titik-titiknya. Oh, ternyata dia sudah bisa nih. Dia sudah bisa mulai men-training. Nah, ini teman-teman bisa lihat dia ternyata sudah bisa training. Nah, disinilah kita tuh mulai lihat trainingnya. Nah, jadi yang sebenarnya yang paling penting teman-teman tuh bisa lihat di sini selain si data ini adalah epoch. Epoch itu apa? Epoch itu istilahnya berapa kali kita mau suruh komputer kita itu untuk mempelajari data-data yang ada di folder training tadi. Nah, kalau satu kali artinya dia baca satu putaran saja. Jadi dia baca dari gambar ke 1 sampai ke gambar ke misalnya ke gambar ke 50 misalnya. Lalu dia mencoba untuk melakukan uji secara otomatis. Dia akan mencoba menguji dirinya itu, menguji hasil belajarnya itu dengan gambar-gambar yang ada di validasi, di valid. Nah, epoch ini dia tuh menunjukkan berapa kali kita mau suruh mereka tuh belajar. Nah, semakin secara umum semakin besar itu dia semakin bagus. Ya sama kayak anak-anak kalau belajar ya, semakin sering dia belajar di bukunya semakin dia bagus. Tapi perlu diingat juga nantinya itu tidak boleh dia terlalu banyak. Kenapa? Kalau dia terlalu banyak, terlalu lama epochnya itu, terlalu besar epochnya, nantinya tuh dia justru akan menghafal data yang ada di gambar yang ada di training, bukan mempelajari. Kalau dia mempelajari, jadi kan dia coba untuk lihat, oh artinya kalau gambar apel itu seperti ini, kalau gambar pisang itu seperti ini. Tapi kalau dia terlalu lama di training, dia tuh akan selalu mencoba untuk supaya hasil pengukurannya tuh semakin baik. Nah, sampai akhirnya dia tuh justru menghafal gambar, bukan mempelajari gambar. Jadinya nanti dia kayak ingat, oh ini gambar apel, ini gambar pisang. Dia bukan lagi mendeteksi apel itu seperti apa, tapi dia mengingat kalau gambar yang ini apel, gambar yang ini pisang, seperti itu. Nah, ini kita mau lihat dia, yang penting itu kita lihat hasilnya tuh di sini di bawah. Nah, ini dia ada 3 parameter penting yang diukur, yaitu P itu precision, R itu recall, dan juga MAP itu mean average precision ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini kan dia baru 1 kali tuh. Ternyata hasilnya jelek sekali ya. Ini dia tuh baru precisionnya itu baru 0,2%, recallnya sudah 75%, MAP-nya itu mean average precisionnya itu baru
0,38% gitu. Jadi kita coba dia tuh training lebih lama lagi, kita naikkan epoknya. Misalnya coba kita naikkan 20 misalnya. Nah, ya, terus kita coba run sekarang ya. Nah, yang teman-teman perlu ingat, wajar kita itu epok itu besar-besar itu wajar. Nanti kalau kita punya dataset yang lebih besar, terus kita waktu training, teman-teman jangan heran, wah ini kenapa ya kok di training sudah 30 menit belum selesai-selesai. Nah, itu wajar karena semakin besar datasetnya, maka semakin lama juga dia akan mempelajari. Jadi jangan takut kalau misalnya nanti harus menghabiskan 30 menit, sejam, 2 jam, 4 jam untuk training, itu wajar, sangat wajar ya, gitu. Jadi nah tuh, ini mungkin teman-teman bisa lihat ya, loh ini dia 20 epoch tapi dia cuma nggak sampai sejam, nggak sampai semenit malah gitu ya. Nah, kita coba naikkan lagi, misalnya jadi berapa ya, misalnya kita coba jadikan dia 100 misalnya. Kita kan biarkan dia training dulu ya. Dia mulai belajar tuh. Kalau dilihat tadi udah apple dan banana kan ya. Nah, berarti harusnya dia bisa apple dan banana juga. Tapi udahlah, coba kita lihat dulu. Kita tinggalkan dia dulu. Oh ya, ini mungkin dari pengalaman saya, ini yang mungkin saat dimana teman-teman tuh nanti akan membutuhkan collab versi premium, itu saat di sini. Karena terkadang dengan jumlah gambar dataset yang besar dan jumlah epoch yang besar juga, kita biasanya tuh lama di sini. Nah, itu akan sangat menghambat teman-teman kalau misalnya teman-teman itu tidak punya yang premium. Jadi nanti di tengah-tengah tiba-tiba terpotong karena memori yang dipakai udah terlalu besar. Nah, itu bikin jengkel. Nah, itu pengalaman dari saya. Sudah ngabisin waktu sekitar 3 jam, 4 jam. Terus sudah waktu itu epochnya 200, saya sudah sampai di epoch 192. Sudah lama, sudah 4 jam, terpotong karena dia ini tidak gratis. Dia gratis, jadinya dia minta supaya bisa lanjut bayar dulu gitu. Ada saatnya sih kita mesti bayar. Jadi jangan heran kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat nih, ini hasil akhirnya nih. Kalau dilihat itu sekarang udah jauh lebih baik ya. Tadi kan belum precisionnya belum sampai 1% gitu. Nah, sekarang precisionnya sudah 34%, MAP-nya sudah 88%. Nah, kalau di YOLO itu sebenarnya sih mana sih yang paling dilihat? Nah, sebenarnya yang paling dilihat itu adalah MAP 50. Karena precision dan recall itu dia sebenarnya hanya parameter tambahan. Nah, tapi bukan berarti ini tidak penting gitu ya. Nah, jadi kita sudah bisa lihat nih 348 dan 88%. Nah, sekarang kita lihat hasilnya di run train.xp. Coba kita lihat di sini. Nah, ini kita run train XP pangkat 4. Biasanya itu ada best. Nah, di XP pangkat 4 ini nanti teman-teman bisa lihat ada beberapa ininya, file-file yang bisa dilihat. Nah, ini misalnya confusion matrixnya, coba kita lihat ya. Nah, itu confusion matrixnya tuh seperti itu. Bisa lihat nih, apple
predicted dengan banana gitu. Ini juga apple dengan banana true seperti itu. Ini confusion matrixnya. Nah, ini kalau dilihat sebenarnya dia hasilnya belum terlalu bagus ya. Tapi ya ini hanya untuk percobaan ya, jadi kita biarkan dulu. Result csv.png. Nah, ini result png itu ini juga yang penting ya. Nah ini grafik yang nanti diperlukan. Nah, bisa dilihat dia naik turun ya. Sebenarnya karena ini datasetnya tuh kurang bagus, dan juga biasanya tuh karena epochnya tuh kurang lama. Jadi nanti bisa teman-teman tuh perpanjang lagi epochnya. Gitu. Ini penting sebenarnya. Ya, yang kita perlukan tuh sebenarnya apanya sih? Kita perlukannya itu weight-nya. Di weight ada best dan ada last. Nah, ini kita akan pakai dia untuk ke mana namanya? Kita akan pakai dia tuh untuk ke detect-nya. Nah, sekarang kita naik ke atas ya. Kita naik ke atas, kita naik ke detect-nya. Kita naik ke detect. Nah, sekarang ini kita sekarang mau detect nih di sini. Sekarang kita coba kita ganti ininya tuh dengan best.pt dari yang tadi. Kita sama kayak tadi, copy paste, kita ubah ini jadi seperti ini. Nah, terus kita mau coba dulu ya misalnya. Nah, kita coba kita deteksi dengan gambar. Nah, tadi ini saya sudah punya beberapa gambar, ada 4 gambar ini. Nah, gambar-gambar ini yang ada di sini, dia itu gambar-gambar yang tidak ada di folder yang tadi. Coba kita tempat-tempatnya ini kita upload dulu misalnya ke sini ya, supaya kita bisa cek dia deteksinya bagus atau tidak. Nah, kalau ini kita tuh bisa deteksi apakah cuma dengan gambar, tidak. Kita bisa deteksi dengan yang lain. Ini contoh penulisannya. Python detect.py. Kalau teman-teman itu mau gambar, berarti kita pakai namanya, formatnya itu begitu. Nama gambarnya .jpg, video .mp4, screen ya dia screenshot, path itu ya dia kayak biasanya kayak gini ya, kayak saya yang biasa buat ini. Bisa juga tuh kalau YouTube, bisa juga tuh ini. Nah, kalau ini yang kita ganti tuh di sini nih, source. Nah, ini nih source data image-nya nih. Kita ganti misalnya apple1.jpg. Copy paste. Nah, ini data.image-nya nih kita ganti dengan ini apple1. Coba ya kita kan ya. Nah, lihat. Ini disimpan di run detect.exp run detect exp. Nah, coba kita lihat ya. Bisa dilihat. Nah, lihat tuh. Kita lihat. Nah, lihat. Ini dia bisa deteksi nih, ada muncul nih apple 0,55 kayak gitu, seperti itu. Nah, coba kita lihat lagi yang lain. Misalnya kita hapus misalnya ini apple 2 ya berikutnya ya, misalnya apple 2 misalnya kita coba run. Nah, ini dia di XP2. Kita coba skip dulu ya, kita lanjut coba dulu ya yang lainnya. Banana 1, kita run. Nah, di XP3 yang terakhir banana 2. Banana 2. Nah, ini dia
di kayak tadi run detect ya. Kita coba detect. Ini ada EXP2. Kita buka di ini EXP3. Dia bisa tuh. Nah, yang terakhir EXP4. Nah, tuh, lihat. Ini tadi pisang. Nah, ini apel. Dia sayangnya dia cuma satu ya, apel yang di belakang tuh tidak ini. Nah, ini menunjukkan kalau model kita tuh belum kurang banyak datasetnya, dan juga kurang banyak gambar untuk trainingnya, dan juga kurang banyak dia latihan, sehingga ini apel yang di belakang dia belum terdeteksi seperti itu. Tapi udahlah, intinya kita bisa. Nah, ini banananya tuh juga nih. Nah, ini banana dia bisa mendeteksi banana di sini. Sayangnya dia cuma banananya cuma 2. Ini kalau yang dari kelihatan dia tuh mendeteksi banana yang di depan, pisang yang di depan dengan pisang paling belakang. Di tengah dia belum begitu deteksi. Nah, yang ketiga dia bisa nih, banana semua nih dia tahu. Ada di sini. Seperti itu. Bisa juga dia menggunakan video, bisa juga dengan live cam seperti itu. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya penjelasan saya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan mungkin dengan custom dataset yang lain. Misalnya teman-teman mau membuat dia misalnya sesuatu yang berhubungan dengan daerah asal teman-teman misalnya. Nah, itu bisa dipakai seperti ini, dengan catatan gambarnya jelas harus jauh lebih besar dari punya saya di sini. Punya saya di sini untuk pisang dan apel itu cuma 20 gambar. Nah, teman-teman tuh harus cari lebih banyak. Bisa mungkin sampai 700, bisa sampai 1000, 2000. Nah, itu wajar gitu. Tapi jangan khawatir, dengan kita bantuan RoboFlow kita juga bisa membesarkan dataset kita supaya dia bisa lebih banyak lagi seperti itu. Epoch-nya juga mungkin bisa dinaikkan. Kalau misalnya dirasa 100 tadi kurang cukup, ya mungkin bisa dinaikkan lebih banyak lagi dari 100, misalnya 200, 300. Nah, itu bisa, supaya model yang dimiliki itu sudah bisa lebih baik. Nah, model yang kita punya tuh maksudnya model tuh yang mana? Modelnya kita itu ini loh, yang base.pt ini. Coba kita lihat di run train XP4. Nah, nanti kalau teman-teman tuh misalnya bisa membuat aplikasi yang mengambil model objek deteksi, maka yang perlu teman-teman itu ambil dari hasil training ini adalah yang ini weight based pt ini .pt, supaya kamera teman-teman itu bisa mengerti mana yang harus saya deteksi seperti itu. Dan juga yang perlu diingat, kalau misalnya teman-teman itu mau buat itu, jangan lupa untuk di-download sebelum teman-teman keluar. Karena seperti yang saya bilang, dia itu Google Colab itu penyimpanannya sementara, sehingga kalau teman-teman itu keluar sebelum melakukan apapun itu setelah training, semua file yang di sini akan terhapus. Itu. Baik, kira-kira sekian penjelasan saya untuk kali ini untuk semuanya ini. Mungkin di video berikutnya saya akan coba menunjukkan dengan dataset yang lebih besar, dengan custom yang lebih dengan kelas yang lebih rumit ya. Tapi untuk penjelasan bagaimana caranya membuat custom sampai di sini. Terima kasih sudah memperhatikan. Sampai jumpa di video berikutnya.